Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayati Kusna, NIM 12405193051. Saya akan melanjutkan menjelaskan yaitu pengendalian jam dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu jenis biaya yang dapat menjadi masalah bagi perusahaan. Pengawasan biaya tenaga kerja dapat dibantu dengan adanya pendekatan yang baik terhadap tenaga kerja atau para buruh, sehingga mereka dapat bekerja secara stabil sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan terhadap tenaga kerja di pabrik dapat diserahkan kepada supervisor atau penyedia. Seorang supervisor bertugas mengawasi dan melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh para buruh tenaga kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang supervisor perlu membuat laporan yang bersifat harian atau bulanan. Pada laporan yang bersifat harian, kegiatan yang terjadi pada hari tersebut kemudian dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan untuk hari itu. Pengendalian yang efektif dari tenaga kerja langsung bergantung pada kemampuan penyedia atau supervisor, pengawasan langsung dan laporan kinerja. Di sini terdapat kebutuhan yang pasti, terdapat standar tenaga kerja yang memudahkan penyedia untuk mengukur kinerja atau perencanaan alur kerja dan susunan perlengkapan dan peralatan memiliki pengaruh yang pasti pada biaya tenaga kerja langsung. Dua elemen utama pengendalian biaya tenaga kerja langsung adalah yang pertama yaitu perhatian sehari-hari pada biaya tersebut, dan kedua, laporan kinerja dan evaluasi hasil. Untuk itu diperlukan performance reports atau laporan pelaksanaan disertai dengan analisis variance. Laporan pelaksanaan pemakaian tenaga kerja. Pada dasarnya laporan ini berisi yang pertama yaitu jam kerja real, yang kedua yaitu jam standar untuk output real, yang ketiga yaitu variasi waktu, yang yaitu merupakan selisih antara jam kerja dengan jam standar. Laporan pelaksanaan untuk tenaga kerja merupakan kelanjutan dari laporan pelaksanaan untuk bahan mentah. Analisis variance. Analisis ini rumusnya yaitu variance efisien sama dengan jam kerja rencana dikurangi jam kerja real dikali tarif upah rencana. Variance tarif upah rencana dikurangi tarif upah real dikali jam kerja real. Yang terakhir yaitu total variance efisiensi ditambah variance tarif upah. Contoh kasus 2 yaitu pengendalian tenaga kerja. Data rencana bulan Juni 2011 meliputi rencana produksi 22.000 unit, standar pemakaian jam kerja langsung per unit 0,25 DLH, tingkat upah rata-rata per jam DLH 10.000. Realisasi bulan Juni 2011 meliputi unit produksi 20.000 unit, jam tenaga kerja langsung selama bulan Juni 2011 6.000 DLH, biaya tenaga kerja langsung 57 juta. Diminta menyusun laporan pelaksanaan pemakaian jam dan biaya tenaga kerja langsung di bulan Juni 2011 disertai analisis varian. Laporan pelaksanaan tadi dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia. Langsung disesuaikan, langsung memakai rumus yang pertama yaitu varian efisiensi, jam kerja rencana dikurangi jam kerja real dikali tarif upah rencana. Jadi 5.000 DLH dikurangi 6.000 DLH dikali 10.000 DLH sama dengan 10 juta tersebut yaitu merugikan. Yang kedua yaitu varians tarif upah. Tarif upah rencana dikurangi tarif upah real dikali jam kerja real sama dengan 10.000 DLH dikurangi 9.500 DLH dikali 6.000 DLH sama dengan 3 juta
yaitu menguntungkan. Yang ketiga yaitu total variance. Varian efisiensi ditambah variance tarif upah sama dengan 10 juta ditambah 3 juta sama dengan 7 juta, yaitu 10 juta itu merugikan, 3 juta menguntungkan, jadi dikurangi, jadi sama dengan 7 juta yaitu merugikan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada tutur yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.